Oke, kembali lagi dengan saya Andi Hermawan dari Wedding Press. Kali ini kita akan bahas tentang cara instalasi WordPress dan juga setting website untuk penggunaan add-on website replika. Nah, untuk penggunaan WDP replika add-on ini ya kita perlu melakukan instalasi WordPress terlebih dahulu dan melakukan beberapa penyetingan khusus. Nah, untuk pertama-tama kita kan sudah melakukan penyetingan add-on domainnya ya. Jadi di bagian instalasi WordPress silahkan cari di bagian tab Shoptaculous ini, kita klik WordPress-nya. Lalu kita scroll ke bagian bawah ada pilihan install now. Kita klik. Selanjutnya di bagian sini choose URL, pastikan ya untuk yang kita pilih adalah HTTPS ya. Kalau yang www ini bisa aja kita abaikan, ambil yang ini supaya nanti linknya lebih singkat. Dan kita pilih di bagian domainnya, kita akan gunakan yang di klik web. Kenapa nggak di bagian yang ada tanda bintang ya? Karena ini tidak akan kita instalasi WordPress, cuman dia hanya akan mengenerate dengan page replika tertentu. Jadi yang kita ambil adalah yang link khusus untuk domain atau add-on domain utamanya. Oke. Nah, untuk indirectory-nya pastikan kita kosongkan. Jadi defaultnya biasanya ada WP seperti ini. Ini kita bisa hapus. Untuk versi WordPress-nya kita bisa ambil yang paling baru. Di bagian sini yang paling baru adalah 6.6.1. Nah, jadi kita gunakan yang ini. Dan pasti nanti kita akan lihat untuk instalasinya adalah yang seperti ini. Ya. Oke, selanjutnya kita lihat di bagian sini set name, tinggal Anda isi aja. Misalnya klik website. Nah, ini abaikan saja. Nah, di bagian sini kita tidak gunakan multiset ya. Nah, lalu nanti Anda tinggal isikan khusus untuk admin account-nya. Kalau sudah, nanti kita tinggal ambil bagian language-nya. Kita gunakan English. Lalu di bagian plugin utama yang bisa kita tambahkan misalnya file manager, lalu limit login. Nah, SMTP juga bisa ya. Nah, tapi nanti kita akan gunakan SMTP khusus. Selanjutnya di bagian advanced option ini bisa kita abaikan, kita bisa ganti juga dengan tabelnya khusus ya. Dan untuk update, nah biasanya kita juga melakukan untuk beberapa update ya. Misalnya bagian sini atau upgrade apakah mau otomatis atau tidak. Nah, default seperti ini. Kalau sudah nanti isikan bagian untuk email Anda ya supaya nanti bisa mendapatkan notifikasi. Oke, kalau sudah tinggal kita klik install. Nah, ini adalah proses untuk instalasi WordPress-nya. Untuk instalasi sudah selesai ya. Di bagian sini congratulations katanya. Kita tinggal klik aja di bagian sini untuk melihat hasil webnya. Ini ada tampilan untuk halaman awalnya. Dan untuk masuk ke bagian WP admin ya, kita tinggal klik aja di bagian sini untuk melakukan login ke bagian dashboard secara otomatis ya. Nah, jadi di bagian sini dia akan login secara otomatis. Tapi kalau dia tidak login secara otomatis, nah, kita coba logout dulu. Nah, nanti kalau mau login itu di bagian link webnya, di bagian sini kita tinggal kasih slash ya, terus bisa kita ketikkan WP admin. Jadi seperti ini, kita klik enter. Nah, biasanya akan diarahkan ke bagian username dan juga password untuk kita login ke dalam website kita. Kalau sudah diisikan tinggal kita klik login dan dia akan kembali ke bagian dashboard website kita. Oke. Nah, untuk penyetingannya biasanya kita lakukan penyetingan dulu di bagian setting, terus bagian general. Nah, di bagian sini nanti bisa kita tambahkan set icon. Lalu di bagian WordPress address dan set address ini pastikan dengan menggunakan HTTPS. Oke. Selanjutnya di bagian sini ya kita ambil default user itu role-nya ada subscriber kalau nanti memang ada mau didaftarkan. Oke. Kalau bagian time zone ini kita atur dengan +7 kalau lokasi Anda di sekitaran Jakarta dan lain sebagainya. Untuk custom bagian sini kita atur untuk diawali dengan J ya supaya nanti dia diawali dengan tanggal, terus kita isikan dengan F besar supaya untuk bulannya, dan Y untuk tahunnya. Oke. Nah, Y-nya Y besar ya. Supaya nanti seperti ini. Dan untuk waktunya, nah ini H, I, dan S. S-nya S kecil. Ya, oke. Kalau sudah kita save change. Selanjutnya kita lihat ke bagian reading. Nah, ini accept dulu. Oke, kalau sudah kita save change. Ke bagian permaling. Nah, di bagian permaling pastikan yang kita atur adalah bagian post name. Oke, kalau sudah kita save change. Dan kita ke bagian tab post. Bagian ini kita tidak pakai, kita hapus saja. Trash, masuk ke dalam trash, ini kita delete permanently. Oke, dan juga di bagian pages ini juga kita delete saja. Nah, di bagian trash-nya kita lihat, kita klik delete permanen. Oke, coba kita lihat bagian halaman awal. Nanti adalah tampilannya yang seperti ini. Oke. Nah, kembali lagi kita ke bagian dashboard.
untuk penggunaan ya bagian settingan yang selanjutnya, kita ke bagian Average. Kita tidak menggunakan DOMS default dari WordPress, tapi kita gunakan DOMS dari Hello Elementor. Jadi kita klik Add New DOMS. Nah, selanjutnya di bagian Hello Elementor. Kalau tidak ketemu, tinggal kita search saja DOM-nya di bagian sini. Kalau sudah ada di bagian sini, kita install Hello DOMS. Dan kalau sudah, kita klik Activate. Nah, selanjutnya dia butuhkan install Elementor. Nah, kita tinggal install saja. Nah, kalau sudah, kita klik Activate Plugin. Nah, bagian sini kita lewatkan dulu, close saja. Nah, cuman kalau Anda memang sudah punya akun, tinggal login aja. Tapi kalau memang belum punya akun, tadi bisa create login. Oke. Selanjutnya, kita ke bagian plugin lagi. Kita cek bagian sini ada beberapa plugin, ini kita tidak pakai ya. Kita delete saja. Oke. Dan untuk add new plugin, yang penting itu kita juga menambahkan selain Elementor itu adalah Classic Editor. Nah, jadi bagian sini ada Classic Editor, kita klik install now. Selanjutnya kita klik activate. Oke, nah ini bagian sini sudah. Nah, selanjutnya bagian sini kan Average, kita cuman gunakan DOMS yang hello. Ya, yang 3 ini bisa kita hapus. Caranya kita ke bagian file organizer, selanjutnya kita ke bagian WP content. Nah, kalau yang seperti ini ya biasanya dibatasi oleh bagian server. Nah, dia tidak bisa. Nah, tapi berarti caranya kita kembali ke bagian cPanel, kita login ke bagian cPanel. Nah, kita kembali ke bagian domain. Cari domainnya. Dan kita klik di bagian dokumen root-nya. Lalu kita ke bagian WP content, bagian DOMS-nya. Nah, ini kita delete. Ya, tekan Ctrl untuk menyeleksi beberapa pilihan. Kalau sudah, kita delete. Ya, skip trace-nya, klik confirm. Oke, coba kembali ke bagian sini. Kita lihat di bagian Average DOM. Nah, dia udah cukup dengan satu pilihan saja. Oke, silakan dicoba. Semoga video ini bermanfaat. Saya Andi Hermawan dari Wedding Press.